Halo teman-teman, kali ini kita kedatangan setrika ya. Eh, Datang dengan keluhan dia ini tidak mau panas. Jadi kali ini kita akan cek, kita coba ukur dulu dan sambil diputar knobnya untuk memastikan dia masih bagus atau tidak ya. Kita coba ukur dulu dengan tester dengan skala ohm. Kita pastikan jarumnya tuh naik ketika diputar. Nah, ketika di putaran dia dipentokin, dia ini nggak mau muter ya teman-teman ya, dia nggak mau naik ya, dia malah turun. Mari kita ukur dulu ya teman-teman ya. Nah, ini kita coba congkel dulu teman-teman untuk knop putarannya. Kita lihat di dalamnya ada yang menghambat putarannya atau tidak, apakah karena kotor atau karena dia ngefong. Nah, ini kita coba lihat dulu ya teman-teman ya. Kita pastikan sekali lagi bahwa putarannya itu normal ya teman-teman ya. Karena ini dia ketika dipentokin putarannya dia tuh nggak naik teman-teman jarumnya. Beda dengan di putaran pertama dia naik, ketika putarannya sudah mentok di paling tinggi dia turun dia teman-teman ya. Kita coba ukur lagi teman-teman sambil diputar. Mungkin tadi itu kalau masih ada tutupnya siapa tahu dia nyangkut. Ini kita coba putar tapi langsung ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung buka aja ya untuk casing bodinya dibuka dari belakang. Itu ada baut satu. Kemudian kita tarik pelan-pelan untuk bodinya karena supaya takut kabelnya putus ya teman-teman ya. Nah kemudian kita buka baut kabelnya juga teman-teman. Di situ ada tiga, warna biru, coklat dan hijau strip kuning ya teman-teman. Untuk strip hijau strip kuning itu adalah kabel ground teman-teman. Nah ini kita buka dulu teman-teman ya. Nah, jadi penyebab dari kerusakan setrika ini itu di putarannya teman-teman. Jadi di putaran itu kemungkinan dia ngefong akibat terlalu panas. Jadi atau karena terlalu banyak gesekan. Jadi dia agak seret teman-teman. Jadi tuh agak seret teman-teman ya. Ini perlu kita kasih oli sih supaya lancar putarannya teman-teman. Nah, cukup setetes atau dua tetes saja teman-teman, nggak perlu banyak-banyak untuk tetesan olinya. Ini kalau bisa untuk pakai olinya oli yang baru ya teman-teman. Bebas bisa menggunakan oli mesin jahit, oli mesin motor, tapi kalau bisa yang baru teman-teman. Kemudian kita ukur juga apakah termofuse-nya masih berfungsi dan apakah ada hubungan kontak antara kabel api sama kabel masanya teman-teman. Kita coba putar-putar. Nah, sepertinya sudah oke teman-teman. Oh iya teman-teman, untuk permasalahan putaran ini selain di putarannya itu, nah di bawahnya ini ada seperti switch ya teman-teman. Ketika diputar dia akan pindah kontak ya teman-teman. Nah, jadi permasalahannya antara dia diputar, kalau diputar dia tidak mau naik, kemungkinan dia ada di platina bagian bawahnya teman-teman tuh. Nah, ini untuk platinanya itu kemungkinan itu karatan atau kotor. Itu nanti bisa dibersihkan menggunakan amplas saja teman-teman pelan-pelan. Nah, itu biasanya sih antara itu dan platinanya saja ya teman-teman ya. Kemudian kita pasang kembali untuk setrikanya, untuk bodi kuningnya juga kita pasang kembali. Kita pastikan harus pas, jangan sampai eh, tidak pas sesuai dengan lubangnya teman-teman. Kemudian kita baut bodi kuningnya supaya dia tidak keangkat. Nah, kemudian baut tengahnya juga kita pasang juga teman-teman. Kita baut supaya dia kencang. Kita pasang bautnya. Baut tengahnya ada dua. Kita pasang kembali menggunakan obeng plus. Kemudian kita pasang baut bodi belakangnya juga teman-teman. Itu ada dua untuk kanan dan kiri. Selanjutnya kita pasang kabel teman-teman, kabel
setrikanya itu kita pasangkan kembali sesuai dengan jalurnya. Untuk pemasangannya ini kita harus sesuai dengan jalurnya teman-teman ya, jangan sampai salah, karena kalau salah dikhawatirkan nanti setrumnya akan nyampur ke bodi ya teman-teman. Untuk lebih cepatnya kita percepat aja ya teman-teman ya. Nah, untuk posisinya seperti ini teman-teman ya, jangan sampai salah. Untuk kabel warna biru, coklat, dan kabel groundnya ya teman. Untuk ground itu dia posisinya ada di tengah, jangan sampai salah posisinya teman-teman. Kemudian kita pasang baut tengahnya, knop tengahnya itu cukup ditekan aja ya teman-teman, karena itu dia modelnya langsung ngunci teman-teman. Nah, kemudian kita tes putar-putar, kita pastikan lagi apakah masih seret atau tidak. Nah, ini udah lancar ya teman-teman ya. Kemudian kita tes lagi, kita ukur pakai tester. Nah, lalu kita putar-putar. Nah, kemudian di jarumnya sudah naik ya teman-teman. Di putaran akhir dia tidak turun, berarti ini tandanya sudah bagus. Nah, kemudian kita pastikan lagi supaya tidak ada kontak antara kabel dan bodi setrika ya teman-teman, karena takutnya kalau kontak itu akan nyetrum ya teman-teman. Kemudian kita tes apakah dia sudah mulai panas atau belum. Untuk indikatornya ini udah hidup ya teman-teman ya. Nah, di putarannya dia hidup, dia aman. Nah, ini sudah panas ya teman-teman ya, dia sudah berfungsi sebagai mana mestinya ya teman-teman ya. Kemudian kita pasang lagi tutup belakangnya. Ini kita pastikan kabel-kabel tidak ada yang terjepit. Kita lipat dulu kabelnya karena takutnya khawatirkan kejepit. Jadi cukup simpel ya teman-teman ya untuk memperbaiki setrika yang dia tidak mau panas. Cukup dengan oli saja dia sudah bisa berfungsi teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Jika teman-teman suka silahkan like dan subscribe ya. Terima kasih.